Lanjut. Nah, ada kan Wak, setelah akad selesai, Mbak Kinan sama Mas Wisnu ini pun langsung lah bersiap-siap untuk resepsi dan berganti pakaian Wak menggunakan adat Minangkabau Sumatera Barat. Mereka memang sengaja ganti pakaian Wak. Jadi waktu akad pakai adat Jawa, waktu resepsi pakai adat Minang. Nah, pakaian yang digunakan Mbak Kinan waktu itu berwarna merah menyala, pakai taburan hiasan emas gitu Wak. Dan Mbak Kinan juga memakai mahkota bertingkat yang disebut suntiang. Dan suntiang itu Wak biasanya punya 7 sampai 13 tingkat kata Mbak Kinan. Bayangin tuh seberat apa tuh. Nah, kalau suntiang yang modern sekarang biasanya jauh lebih ringan karena terbuat dari aluminium. Nah, zaman dulu dia masih tersusun dari kembang goyang gitu, disusun satu persatu melingkar gitu dan bertingkat-tingkat. Nah, kata Mbak Kinan Wak, suntiang yang pakai kembang goyang inilah Wak yang berat kali kalau dipakai. Dan suntiang itu pula lah yang dipakai sama Mbak Kinan waktu acara resepsi. Jadi nanti pertama-tamanya si perias ini nyiapin kayak gulungan pandan cukup besar gitu, tahu kalian kan? Dimasukkan ke rambut untuk jadi bantalan tua. Barulah setelah itu satu persatu tuh kembang goyang tuh susun gitu kan, melingkar dengan cara ditusuk kan ke gulungan pandan tadi tuh. Nah, kata Mbak Kinan Wak, waktu kembang goyang ini disusun, ditancap gitu, sakit kali harusnya. Dan berat juga loh itu satu kembang goyang tuh Wak. Nah, tapi di sini lagi-lagi keanehan pun terjadi. Meski Mbak Kinan ini sudah menggunakan baju dan mahkota yang cukup berat, anehnya Mbak Kinan nggak kelihatan capek sama sekali Wak. Tidak. Bahkan selama berjam-jam di pelaminan tuh Mbak Kinan tuh selalu tersenyum manis, ramah dan menampilkan raut wajah sumring wah kali lah. Sampai-sampai Mbak Kinan tuh merasa seperti ada topeng yang nempel di wajah aku dia. Dan anehnya lagi Wak, meskipun acara resepsi ini berjalan cukup lama ya, Mbak Kinan ini nggak keringetan sama sekali. Nggak ada istilah touch up lagi. Nggak ada dong, nggak berkeringat ya. Wajah tubuh aku segar dia. Yang kurasa adem, sejuk gitu. Dan bila kalian tahu juga Wak, saat acara pernikahan itu entah kenapa nih ya, penglihatan Mbak Kinan itu macam tiba-tiba kebuka gitu loh. Padahal Mbak Kinan ini kan bukan orang yang sensitif akan hal-hal seperti itu kan Wak. Tapi dari Mbak Kinan ini sampai ke rumah kemarin malam itu, ingat kan kalian? Kalau Mbak Kinan ini memang beberapa kali melihat penampakan kayak si Koya, prajurit Jawa, sosok perempuan baju merah yang cantik kali itu yang masuk dalam badannya. Nah, pas acara resepsi berlangsung pun lagi-lagi Mbak Kinan melihat sesuatu Wak. Jadi macam terbuka gitu loh matanya Mbak Kinan waktu acara yang mau dimulai gitu Nah, jadi waktu resepsi Wak, Mbak Kinan lagi-lagi melihat sesuatu waktu itu kayak samar-samar Wak ya, di sisi kanan dan kiri pelaminannya. Mbak Kinan melihat ada banyak kali pohon cemara Wak. Tapi semua daunnya pohon cemara itu terbuat dari api. Merinding aku. Dengar kayak gitu aja merinding, kayak terbuat dari api. Dan selain itu api yang menyala-menyala itu juga Mbak Kinan tengok tepat di depan muka aku Nadia. Nah, anehnya seperti aku bilang tadi Wak, Mbak Kinan ini nggak ngerasa kepanasan sama sekali, nggak ngerasa terganggu sama sekali, nggak ada keringat sedikit pun. Dan di waktu yang bersamaan Wak, dari arah pelaminan Mbak Kinan ini juga melihat ada 4 prajurit Jawa yang sedang berjaga di depan pintu masuk. Dan prajurit yang dilihatnya itu adalah prajurit yang memang sama seperti yang datang di kamarnya waktu malam tadi itu Mereka pun berjaga sambil membawa tombak yang saling kayak disilang kantong kalian hadap-hadapan, silang tombak kayak disilangin, paham ya? Nah, nanti setiap ada orang yang masuk mau ke tempat resepsi itu Wak, mereka tuh akan kayak menegakkan tombaknya lagi, seolah sedang mempersilahkan tamu-tamu itu mau masuk Wak. Nanti kalau tamu udah masuk, disilangkannya lagi tombaknya tuh. Mereka ini macam lagi menyeleksi siapa-siapa aja orang yang bisa masuk gitu loh Wak. Kebayang kalian kan posisinya kayak mana kan kayak gitu. Nah, melihat 4 prajurit tadi Mbak Kinan cuma mikir, walah belum pergi juga orang-orang ini rupanya. Suka kalian lah, salah kalian pula mau kuruskan. Jaga-jagalah situ gitu. Nah, ada kan Wak, singkat cerita acara resepsi pun sudah selesai diselenggarakan. Nah, tadi udah balik nih. Mbak Kinan, Mas Wisnu serta semua keluarganya pun udah ada di rumah semua nih, lagi ngumpul. Nah, malamnya mereka lagi pada buka-bukain itu kotak uang, bukain amplop ya kan. Nah, waktu lagi buka-buka kayak gini tiba-tiba mereka dibuat geger Wak dengan sesuatu yang mereka temukan terselip di dalam tumpukan amplop-amplop itu. Dimana waktu itu mereka menemukan ada sebuah bungkusan, kayak bungkusan kain berukuran kecil berwarna merah. Dan waktu dibuka Wak, bungkusan kain itu berisi kayak kertas aluminium gitu loh, yang di dalamnya terdapat macam sejumput tembakau Wak, dan beberapa kayak barang-barang kecil yang aku pun nggak tahu itu apa kata Mbak Kinan. Ada bungkusan itu Wak. Nah, yang bikin keluarga besar ini geger adalah siapapun yang memegang bungkusan itu, nggak lama kemudian tangan sama kaki itu jadi kaku Wak, nggak kaku dong, sakit juga. Kayak waktu itu kakak iparnya Mbak Kinan kan, dia coba mengantongi bungkusan tersebut Wak, tiba-tiba aja dada sama lengan kirinya tuh jadi sakit, kaku. Udah kaku, sakit, berat pula tuh Wak, sampai badan ini miring ke depan macam ada oleng mau jatuh gitu Nah, melihat hal itu salah satu anggota keluarga pun bilang, coba itu bungkusannya kalian langkahin katanya. Nah, pas coba mau dilangkahin ternyata orang yang ngelangkahin itu kakinya pun juga ikutan sakit Wak. Nah, ngelihat bungkusan yang aneh dan mencurigakan itu, Mbak Kinan pun jadi kesel
Salah. Orang hari itu hari bahagianya kan, kok masih ada aja yang ngirim aku kayak gitu. Sampai sekarang juga aku nggak tahu gimana nasib bungkusan itu, entah diapakan sama keluarga aku, entah dibuang, entah dimanain. Aku pun nggak peduli, nggak mau juga mencari tahu. Tapi yang jelas munculnya bungkusan kain itu membuat Mbak Kinan jadi sasaran kemarahan Bude Bidak. Kau tuh lah ngeyel kau, aku kasih tahu. Kan udah Bude bilang baliklah lebih cepat biar nanti kau sempat dimandikan. Malah kau baru datang malam sebelum acara. Sampai buat aku repot-repot nyebar bunga-bunga kantil di rumahku nih. Perlindungannya kan jadi nggak sempurna. Makanya itulah ada barang-barang kayak gini bisa masuk. Lolos dia masuk ke sini. Makanya aku tuh nurut lah kalau aku kasih tahu apa, Kinan. Udah capek aku habis resepsi nemu pula bingkisan aneh, dimarahin pula aku sama Bude aku. Di dalam hati itu aku cuma bisa ketawa kecut aja sambil ngebatin. Nah, terus buat apa tadi tuh prajurit-prajurit Jawa tuh datang semua ke sini. Katanya mau jaga ini, masih ada nih yang lolosnya. Gak ada gunanya berarti bu prajurit sampai ke sini. Ini gak usah dibawa lagi. Allah, dalam mati tapi wah nggak berani dia ngomong langsung depan Bude Bidak. Ya udah kan Wak, ya udahlah tuh ya. Karena udah capek dan malas juga ribut, akhirnya Mbak Kinan ya cuma diam aja. Dan mereka langsung bergegas ke kamar untuk istirahat. Tapi Wak, sayangnya malam itu Mbak Kinan ini belum bisa langsung istirahat Wak. Belum, masih ada lagi. Kenapa? Karena pada saat itu kondisi kesehatan Mas Wisnu itu makin ngedrop lagi, Wak. Makin ngedrop. Dan Mas Wisnu ini pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan setelah diperiksa, hasil tes lab pun menunjukkan bahwa ternyata Mas Wisnu terserang demam berdarah. Dan harus langsung diopname malam itu juga. Udah akhirnya setelah pesta, temuin bungkusan aneh itu. Mau tidur, laki langsung dibawa ke rumah sakit. Harus diopname 1 minggu. Mbak Kinan ngawanin lah lakinya di rumah sakit. Dan selama seminggu itu juga Mbak Kinan menginap di rumah sakit untuk menunggu dan juga merawat Mas Wisnu pastinya. Nah selama lakinya lagi diopname itu, Mbak Kinan tuh memang sesekali pulang ke rumah nih untuk mengantarkan pakaian kotor dan mengambil pakaian lain yang bersih. Nah pada suatu hari waktu Mbak Kinan ini balik ke rumah, Mama bilang, Kinan, kamar pengantinku kok aneh kali ya. Ibu kalau ngaji di sana rasanya ngantuk kali mata ibu nih. Sampai membuka mulutnya nggak bisa. Tapi kalau ibu pindah ke kamar lain, ngilang ngantuk ibu nak. Langsung bisa ngaji juga ibu sampai habis. Coba kamu cek itu kamarmu nak. Nggak enak perasaan ibu nih. Hah? Coba cek ya. Adalah tuh kan mendengar perkataan ibunya, Mbak Kinan pun langsung lah itu bergegas masuk ke kamarnya dan ngecek ini. Ini ada apa-apa lagi nih jangan-jangan ya. Dan FYI Wak, kamar pengantinnya Mbak Kinan sama Mas Wisnu ini macam didekor dengan dekorasi Chinese gitu. Lengkap dengan guci-guci dan ada juga bunga-bunga peach. Dan FYI Mbak Kinan ini memang multi ras, multi etnis. Dia ada keturunan Tionghoa juga gitu kan. Maka itulah ada guci-guci kayak gitu. Nah, waktu dicek lagi nih sama Mbak Kinan kan, di dekat salah satu guci yang ada di sana, Mbak Kinan melihat wah ada bayangan nih macam asap. Gitu kan. Nah, waktu itu Mbak Kinan langsung ingat sama bunga kantil yang disebar di atas bed cover dia. Yang waktu dia lihat sebelum akad besoknya, Wak. Nah, Mbak Kinan langsung mikir, jangan-jangan yang disebarin macam-macam nih nggak cuma di kasur aku aja nih. Harus dibersihin semua nih kamar aku nih. Dan akhirnya Mbak Kinan dulu minta tolong lah sama ibunya untuk memindahkan semua dekorasi baik guci-guci, bunga-bunga dan kelambu yang ada di kamarnya itu, Wak. Dan selain itu Mbak Kinan juga minta tolong sama ibunya untuk membersihkan kamar seteliti mungkin. Ibu tolong sampai ke kolong-kolong tempat tidur kalau bisa, Bu ya. Minta tolong kali Kinan, Bu. Kinan harus balik lagi nih ke rumah sakit. Oh ya udah nak, gampang-gampang, santai-santai. Nanti ibu minta tolong orang ya. Udah baliklah kau ke rumah sakit cepat. Kasihan nakitmu. Dan biar kalian tahu, selama Mbak Kinan ini menginap di rumah sakit, hampir tiap malam dia ini selalu bermimpi sesuatu yang sama dan berulang-ulang, Wak. Kalian tahu Mbak Kinan mimpi apa? Jadi Mbak Kinan ini bermimpi ada orang yang marah-marah sama dia sambil berteriak. Mana? Kok belum juga? Itu terus berulang-ulang, Wak. Dan di mimpi itu orang yang marah-marah itu sambil berjalan mondar-mandir gitu, Wak, dengan gelisah. Mana? Kok belum juga? Kayak gitu. Dan selain itu juga Wak, ada orang berjubah panjang sedang berdiri dengan jari-jari tangannya yang bertautan dan bergerak gelisah. Kata Mbak Kinan, Wak, mimpi aku tuh nggak berwarna, Nat. Orang-orang itu juga nggak jelas. Tapi aku dapat merasakan kemarahan dan kegelisahan mereka yang sangat-sangat besar. Nah suatu hari Mas Wisnu yang memang sedang demam tiba-tiba juga mengigau, Wak, dan terbangun nih dari tidurnya sambil teriak. Nah ngeliat suaminya bangun sambil teriak, Mbak Kinan pun panik. Kan dia nanya, Mas kenapa? Ada apa? Gitu. Dan di situ Wak, Mas Wisnu akhirnya menceritakan juga tentang mimpinya. Nah jadi Wak, ternyata Mas Wisnu ini juga memimpikan hal yang serupa dengan Mbak Kinan. Dia cerita bahwa di dalam mimpi Mas itu ya, Mas ngelihat ada orang yang mengancam Mas sambil berteriak, kamu berjanji. Mimpi itu menakutkan kali sayang. Dalam hati Mbak Kinan jadi heran, kok bisa mimpinya Mas Wisnu ini sama kayak aku? Agak-agak mirip gitu, Wak. Nah tapi pada saat itu Mbak Kinan lebih memilih untuk udah ditenangkannya aja. Mas Wisnu, tenang Mas, itu cuma mimpi buruk karena Mas itu lagi sakit. Kalau lagi sakit kayak gini memang biasa kok Mas tiba-tiba kebawa mimpi. Yang penting kamu kalau tidur jangan lupa berdoa ya sayang ya, gitu kata Mas Kinan pula, Mbak Kinan. Nah sambil menenangkan Mas Wisnu, dalam hati Mbak Kinan sebenarnya juga bingung, Wak. Maksud dari